Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Asma Nadia Isa Alamsyah di Couple Talk. Ayah, Bunda ada temen yang muslimah nih, yang ta'aruf. Nah, ta'arufnya dia difasilitasi, jadi ada teman yang jadi mediator. Nah, jadi sukseslah ta'arufnya gitu, dan si teman ini akhirnya menikah dengan yang diperkenalkan melalui ta'aruf. Tapi ternyata kemudian si teman yang menjadi mediator ini bertanya-tanya setelah 2 pekan menikah gitu, kok sikapnya berubah. Jadi sikap si muslimah nih yang nikah itu berubah sikapnya ke temen yang kenalin suaminya. Iya, sikapnya berubah. Yang tadinya ramah, tadinya suka menyapa gitu, kemudian jadi bete, jadi jutek, jadi diem gitu loh. Usut punya usut, ternyata pernikahan tidak seperti yang diharapkan. Jadi si muslimah ini tidak bahagia dan ujung-ujungnya menyalahkan yang menjodohkan. Gitu. Jadi hari ini kita akan bahas, ada berapa poin, Ayah? Ada 7 poin. Ada 7 poin. Catatan penting untuk ta'aruf. 7 catatan penting tentang ta'aruf yang kamu harus tahu. Jadi ta'aruf itu menuju jenjang pernikahan, entah itu dikenalkan, entah itu kenal sendiri, tapi akhirnya mereka melakukan proses ke jenjang pernikahan. Nah, kalau tadi contoh pertama itu yang diperkenalkan. Diperkenalkan. Jadi catatan yang pertama, ta'aruf itu adalah keputusanmu. Hasilnya, bagaimana pernikahan nanti, itu keputusanmu, bukan tanggung jawab yang mencomblangi, bukan tanggung jawab mediatornya atau penghubungnya. Kamu yang akan menanggung juga segala konsekuensinya. Jadi sebelum kamu mengiyakan, sebelum kamu menjalani ta'aruf, kamu harus ingat dulu, dan sebelum membuat keputusan kamu harus ingat dulu, ini keputusanmu. Ya, sama seperti kalau di pernikahan Islam itu, walaupun yang akad itu bapak dan calon menantu pria, itu sebenarnya persetujuan tetap dari mempelai wanitanya kan. Makanya ditanya dulu mempelai iya atau enggak. Terus kenapa kok di Islam laki-laki yang akad gitu? Kenapa nggak perempuannya langsung? Justru di sini bagaimana Islam menghargai perempuan. Kasarnya kenapa bapaknya yang deal, pokoknya lo nikah sama anak gue, lo ada apa-apain anak gue, lo hadapan sama gue. Sebetulnya begitu. Jadi double protection. Kalau di budaya lain kan perempuannya yang langsung ngomong iya, laki-laki ya, seolah-olah wah kita lebih bebas nih perempuan memutusin dia. Tapi dalam Islam nggak, keputusannya tetap yang perempuan, tapi yang protect bapaknya gitu. Jadi gentleman agreement, cowok sama cowok. Dia bilang oke, tapi lo hadapan sama gue kalau misalnya lo apain anak gue. Kasarnya kayak gitulah. Itu hebatnya Islam ya. Jadi pertama seperti yang Asma bilang, itu keputusan kita, keputusan yang laki-laki untuk setuju, keputusan yang perempuan untuk setuju. Jadi jangan kayak cerita tadi, dia mutusin terus nyalain orang, lu sih ngenalinnya sama dia. Nah, kan kita nggak maksa, dia yang harus dia mutusin. Catatan yang kedua apa, Ayah? Yang kedua, kalau dari saya, ta'aruf itu harus keputusan yang berdasarkan common sense atau akal sehat. Contoh yang pertama tadi itu adalah bentuk keputusan yang berawal dari pemikiran yang mungkin terburu-buru. Ada yang nikah karena nggak enak, dikenalin dia nggak cocok, dikenalin nggak cocok, kenalin nggak cocok, udahlah gue nggak enak, nggak cocok mulu, nggak enak sama yang jodohin. Itu bukan keputusan yang brilian gitu loh, bukan keputusan yang bijak, karena ini keputusan nggak enak cuman untuk keputusan berapa kali, tapi kita akan nanggung seumur hidup gitu kalau kita konteksnya nikah untuk jangka panjang. Kemudian ada juga yang menikah karena misalnya buru-buru, ini saya udah umur 25 harus nikah nih, jadi akhirnya pakai ada deadline gitu, pokoknya dapat yang gimana, pokoknya umur segini itu. Kalau jadi udah nggak penting kriteria, jadi siapa yang datang hayu gitu loh. Ada juga yang menikahnya itu pelarian, Ayah. Jadi di rumahnya nggak betah, alasannya kondisinya nggak islami dan sebagainya, ingin segera memulai keluarga yang islami. Jadi intinya kita harus punya pertimbangan yang matang bahwa kita akan cari, kalau misalnya cowok, saya akan cari calon yang menjadi ibu dari anak-anak saya, ya kan? Cari suami yang akan jadi bapak dari anak-anak saya, yang akan ngelindungin, kemudian yang akan menjaga. Jadi keputusan-keputusan itu harus benar-benar berdasarkan bukan emosi. Yang paling banyak nih justru gini, kalau laki-laki, kalau perempuan ya, takut gak dapat lagi gitu loh. Jadi karena takut gak dapat lagi, ya udahlah. Walaupun ya
sometimes acceptable ya. Soalnya kadang-kadang ini ya, kadang-kadang ada kalau buat yang cowok tuh pas ta'aruf calonnya banyak, fotonya banyak gitu kan. Kalau buat yang cewek kayaknya calonnya udah tinggal satu-satunya. Tapi gitu. Emang kadang-kadang kayak gitu sih. Emang ini nggak fairness ya. Ya seperti kita sadar ini nggak apple to apple. Memang buat perempuan laki-laki itu beda. Laki-laki kayaknya lebih bebas, lebih leluasa, pilihannya lebih banyak. Bisa nyari sendiri. Iya, bisa nyari sendiri, bisa dicariin. Pokoknya banyak hal. Tapi kalau perempuan terutama muslimah banyak keterbatasan. Kemudian juga banyak aturan-aturan, banyak norma yang lebih banyak yang harus dijaga sehingga memang lebih sulit. Tapi sekarang bagaimana seorang wanita atau muslimah berpikir dalam segala keterbatasan itu dia tetap bisa menjaga kebijakan diri untuk mendapatkan yang terbaik semaksimal mungkin dengan pilihan yang ada. Nah, poin ketiga yang harus kamu perhatikan juga adalah bagaimana jika calon yang datang untuk ta'aruf itu atau calon yang datang untuk menjajaki menikah denganmu ternyata jauh dari kriteria. Misalnya kriterianya tuh tingginya berapa gitu kan ya, hidungnya berapa, pengennya putih. Hidungnya satu, tapi hidungnya kayak gimana? Hidungnya kayak gimana ya? Hidungnya dua jadi horor ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya pengen pendidikan, strata pendidikan. Yang perempuannya misalnya S2, nggak pengen misalnya dapat yang D3 gitu kan. Ada juga cerita tuh tentang itu kan. Jadi ada perempuan sarjana, dia maunya punya kriteria harus menikah dengan sarjana juga. Karena dia S1. Tapi karena kriterianya begitu, akhirnya ketika ada satu orang yang sarjana diploma, baik, hafalan Qurannya bagus, gitu. Dan sungguh-sungguh. Dan benar-benar sebetulnya kasarnya jatuh cinta gitu loh, benar-benar akan menjaga, diabaikan karena nggak memenuhi kriteria sarjana. Akhirnya dia dapat sarjana gitu. Tapi kemudian tidak bahagia. Tidak menghargai sebagaimana mungkin kalau dari bayangan kita ya yang kenal ya. Nah, jadi itu gitu. Kalau kriteria. Nah, kriteria ini nggak berarti misalnya sesuatu yang jauh dari kriteria itu kan bisa tidak mendapatkan sesuai dengan harapan gitu. Tapi harus dilihat juga gitu. Buruk nggak sih gitu. Kalau misalnya pengen yang yang hafal Quran, ternyata nggak dapet nih yang hafal Quran gitu, baru hafal juz amma gitu, kan itu juga bukan sesuatu yang. Jadi kriteria kita harus bagi kriteria ideal, terus kriteria yang tolerable, realistis. Jadi kayak gitu loh. Jadi jangan bikin kriteria yang kaku, tapi juga jangan juga nggak punya kriteria nanti kena yang tip kedua tadi. Jadi jangan batasi juga ini hati-hatinya boleh. Kalau misalnya ternyata yang tidak sesuai dengan kriteria itu menabrak rambu-rambu agama. Misalnya punya kebiasaan ngedrugs, punya kebiasaan minum. Jadi di kriteria itu nanti ada namanya kriteria absolut yang harus. Misalnya dia satu iman, ya kan? Seakidah. Bukan kriminal. Yang kayak begitu-gitu itu yang nggak tolerable gitu ya. Kalau kita nikah kriminal, sholat 5 waktu, dia minimal sholat. Itu kriteria yang tolerable. Tapi nanti ada kriteria yang tertier lah. Tadi premier, ini sekunder. Nanti ada lagi tertier. Nah, kalau kayak Asma punya kriteria tertier tuh misalnya dia nggak mau nikah sama orang yang suka nonton bola. Itu tertier gitu loh. Yang lebih esensialnya saya nggak mau nikah dengan yang suka merokok. Nah, itu berarti ke sekunder. Jadi artinya buat beberapa orang itu primer. Kalau misalnya perempuannya sakit asma, yang kalau merokok langsung sakit, itu mungkin primer, ya nggak? Iya. Tapi kalau misalnya dia cuma nggak suka rokok, bau rokok, kalau menurut dia rokok makruh, saya nggak suka, itu berarti sekunder. Tapi kalau dianggap rokok itu haram, ya berarti buat dia itu primer. Jadi kayak gitu loh pertimbangannya. Iya. Jadi biasanya seorang muslimah itu sebelum menikah kan udah punya bayangan, udah punya impian, pengen begini gitu ya. Tetapi ketika kemudian menikah, ketika kemudian mengiyakan, ketika kemudian menjajaki melalui ta'aruf ini, teman-teman harus perhatikan misalnya seberapa jauh ya dari kriteria, kemudian apakah itu buruk gitu. Kalau misalnya mana yang bisa ditoleransi, tadi penjelasan ayah gitu. Jadi tidak berarti tidak mendapatkan kemudian lampu merah gitu ya, nggak sesuai dengan karakter berarti lampu merah, nggak sesuai dengan kriteria berarti lampu merah gitu. Nah, ini pertanyaan lagi Bunda, dari tadi kriteria, cinta ini masuk kriteria nggak? Nah, dulu ayah nikah sama pas dulu ayah pas ta'aruf sama Bunda udah cinta belum?
Jangan bilang bunda yang ngejar-ngejar. Justru barusan saya mau bilang begitu. Saya sih gitu. Biasa aja, cuman dianya ngejar-ngejar gitu. Jadi kayaknya ya, itu hoax ya. Sampai dia cerita, kayak gitu ngejar-ngejar gitu. Jadi, itu fiktif. Jadi kalau kita sih lebih kepada waktu nikah, kayaknya nih bisa kita berjuang bareng ya, nih. Udah kenal, kayaknya sama-sama kita punya visi sama, suka nasyid, sama-sama perhatian terhadap Islam. Kita punya perjuangan bareng, punya niat bareng, visi bareng, lebih ke begitu. Kayaknya menikah untuk membentuk sesuatu kayak begitu gitu. Jadi bukan kayak yang ngimpi-ngimpi. Kalau saya sih enggak, tapi Asma mungkin ya gitu. Jadi Anio. Jadi kayak begitu. Jadi dan ini kan juga ada couple talk ya sebelumnya. Itu banyak banget di testimoni di akun Facebook itu yang bilang mereka rata-rata banyak yang pacaran dan jatuh cintanya setelah menikah, dan it is very possible, asalkan itu yang kayak tadi, kalau kriterianya udah tepat, orangnya bertanggung jawab sesuai dengan kriteria kita, kemungkinan besar cinta itu akan tumbuh gitu. Kayak gitu sih. Dan kriteria juga kan kriteria ketika dulu awal dibuat sama kriteria sekarang. Kriteria ketika usia beranjak juga kan mungkin akan berbeda juga gitu. Tapi intinya kalau kamu merasa ragu untuk meneruskan ta'aruf atau menerima lamaran seseorang karena kamu belum cinta, itu nggak berarti nggak cinta kemudian nggak bisa menikah. Karena saya punya banyak temen juga yang memutuskan akhirnya meneruskan ta'arufnya di pelaminan gitu ya, ke pelaminan itu meskipun nggak cinta gitu, tetapi melihat potensi hal-hal yang membuat dia cinta. Misalnya laki-lakinya sabar, cerdas, kayaknya calon ayah yang baik, kayaknya nggak give up gitu kan. Bahkan setahu saya, dan juga setahu Asma, di antara belasan orang yang kita kenal ta'aruf, atau belasan atau puluhan belasan lah, itu hanya satu yang sampai berapa puluh tahun kemudian tetap bilang nggak cinta sama suaminya. Cuma satu yang kita kenal, yang lainnya it's like happy, bisa menemukan kebaikan dan mereka happy. Hanya satu aja yang bilang sampai sekarang belum cinta sama suami tapi tetap happy aja gitu. Tapi artinya it is possible. Jadi yang keempat itu ya, nggak cinta nggak berarti lampu merah. Betul. Nah, ayah, kalau misalnya nih tadi kan terkait perasaan atau keputusan antara yang menjalani ta'aruf. Nah, gimana kalau mereka yang menjalani ta'aruf udah oke nih gitu, tapi terbentur sama orang tua? Jadi yang menjalani ta'aruf udah oke, misalnya nggak sama strata pendidikan nggak masalah, yang penting soleh, tapi orang tua tetap misalnya pengen begini. Banyak kasus yang kayak gitu kan. Apa nih poin kelima jadi? Kita punya kriteria, orang tua punya kriteria, akhirnya yang kita sudah sangat cocok, orang tuanya nggak setuju, akhirnya menjadi masalah. Itu nggak sekali dua kali, itu juga banyak. Makanya poin kelima itu self branding. Jadi diri kita itu sebetulnya, setiap anak itu adalah marketer buat dirinya masing-masing, terutama termasuk diantaranya dalam menikah, terutama anak perempuan. Kalau dia sebagai anak, dia menunjukkan kemandirian yang bagus, dia selalu menunjukkan keputusan yang tepat dalam kehidupannya, dari sekolah, sholat selalu tepat waktu, nggak diujuk-ujuk dibangunin susah, dia selalu menunjukkan ketepatan pilihan-pilihan yang bijak dalam hidupnya, dari bisa kuliah, bisa dipercaya, amanah, bisa diandalkan, dan sebagainya. Itu akan lebih mudah buat orang tua percaya bahwa apa yang jadi putusan kita itu putusan yang bijak. Dan otomatis anak-anak yang punya branding seperti itu juga akan punya bargain lebih kuat. Makanya penting sekali buat kita menunjukkan kepribadian yang menyenangkan, yang helpful di keluarga, kemudian juga bisa diandalkan, mandiri dan sebagainya. Sehingga kita ta'aruf, ketika kita memutuskan, orang tua akan percaya bahwa kalaupun keberatan kita bisa bilang dad, mom gitu, atau pak, ibu, kan bisa lihat gitu. Kita ini selama ini keputusan diambil ini selalu keputusan dewasa. Reputasi kita udah bagus, jadi akhirnya mereka akan keberatan juga tidak punya alasan untuk menolak karena kita sudah punya kedewasaan yang matang. Iya, jadi hindari sikap emosional yang selama ini masih suka baper, ngambek ya. Termasuk kemudian ketika impulsif. Saya ngelamar Asma, waktu itu kan rencananya lamaran, tiba-tiba ustadznya bawa itu ke pernikahan karena dia bilang kalau di Islam tuh nggak
nggak ada lamar-lamaran, ada aja langsung nikah, nggak ada tunangan, kasarnya kayak gitu. Lamaran ada. Iya, ada lamaran tapi nggak ada tunangan. Tapi rencananya itu habis lamaran, tunangan berapa bulan nih, kemudian disampaikan itu. Secara Islam begitu, orang tuanya Asma nggak setuju, tapi Asma sendiri yang jalan lobby dengan pendekatan syariah, dan reputasi Asma itu membuat orang tuanya percaya bahwa wah ini pasti pilihannya cowoknya keren banget kayak gitu. Karena reputasi Asma bagus, pilihannya keren. By the way, terkait self branding ini untuk yang ikhwan, untuk yang laki-laki itu termasuk mandiri secara ekonomi. Jadi sudah mandiri secara ekonomi. Jadi kenapa niatan mau menikah itu sering terhadang oleh orang tua, keputusan orang tua, karena salah satunya adalah istilahnya lo uang jajan masih minta sama orang tua, uang kuliah masih minta sama orang tua, ini mau ngasih makan anak orang pakai apa gitu kan? Oke. Dan sekarang poin ke-6 ini salah satu yang terpenting dan seharusnya di awal banget sih ya. Nah itu ada, yaitu apa? Satukan pandangan. Bahwa ta'aruf itu adalah ta'aruf menuju jenjang pernikahan. Nah, Asma punya cerita yang menarik nih tentang satukan pandangan. Coba ceritain, Bun. Jadi waktu bikin buku tentang apa sih kumpulan kisah-kisah patah hati para muslimah, ada seorang muslimah, seorang pembaca ya, Asma Nadians, yang menuliskan curhatnya. Jadi bagaimana dia diminta ta'aruf. Nah dia tuh baru kenal Islam, baru hijrah lah istilahnya, baru hijrah, jilbabnya juga masih pendek gitu kan, masih digelung ke belakang gitu. Tiba-tiba ada ikhwan, ada laki-laki aktivis rohis, terus yang istilahnya singa podium, pokoknya prestasi keislamannya bagus banget deh di kampus gitu. Nah itu mengajak dia ta'aruf, dan dia kan wah langsung tersanjung gitu kan gitu, tersanjung. Tapi kemudian tiba-tiba kok lama banget gitu loh, 6 bulan lewat, setahun lewat, sampai akhirnya 3 tahun gitu, udah mau lulus tuh kakak tingkat dia, udah mau lulus, dan akhirnya dia nanya gitu, ini kita ta'aruf, bukannya ta'aruf itu nggak boleh lama-lama ya? Nah, pemahaman Islam dia juga udah bertambah saat itu gitu. Kemudian yang ikhwannya bilang ya segala sesuatu kan tergantung niatnya gitu, yang penting niat kita menuju ta'aruf dan sebagainya. Tapi yang terjadi guys, bahwa 3 bulan setelah itu si muslimah tiba-tiba mendapatkan undangan. Nama si ikhwan, gimana ekspresinya ya? Nama si ikhwan bersanding dengan nama muslimah lain, padahal mereka sudah menjalani apa yang disebut ta'aruf selama 3 tahun. Dan yang nyebut ta'aruf itu si ikhwannya. Aku mau ta'aruf mulu. Nah ternyata karena si perempuannya tidak nanya konfirmasi, maksudnya apa nih ta'aruf gitu, nggak disatuin dulu. Berapa lama target pernikahan? Iya, berapa lama, ini mau nikah apa nggak. Ternyata si ikhwan itu menganggap ta'aruf itu ya semacam investasi aja. Yang penting gue punya cantelan yang mungkin jadi istri gue, tiba-tiba dapat lebih baik ya dilupain aja. Mungkin dia kayak gitu. Tapi sebetulnya ya dua-duanya salah, tapi dalam konteks ini korbannya kan perempuannya. Nah supaya kita nggak jadi korban, kalau ada orang ngomong kita bisa ta'aruf nggak, kita bisa kenal lebih dekat nggak, langsung cek gitu. Target menikah kapan? Ini maksudnya apa? Ta'arufnya berapa lama? Orang tua udah mengizinkan atau belum? Iya, karena saya pernah ada lihat artis gitu, yang kemudian ada artis lain, artisnya perempuan, artis lainnya cowok bilang mau deket, yang cewek langsung nanya ini mau apa nih, karena saya nggak mau main-main gitu, saya nyari calon gitu. Nah ya seperti itu sebetulnya. Jadi kita harus konfirmasi apa nih maksudnya. Jadi jangan kita kayak terbuai dengan terjemahan kita sendiri gitu. Misalnya boleh nggak sih kita lebih deket, wah jangan-jangan dia mau ngajak nikah, nggak, konfirmasi aja gitu loh. Jangan sampai kita jadi korban dengan anggapan kita sendiri yang ternyata itu delusional gitu loh. Iya, tiba di penghujung ayah. Jadi poin terakhir, poin ke-7 yang harus kamu perhatikan ketika ta'aruf adalah ta'aruf tidak selalu berakhir di pelaminan. Ada kemungkinan berhasil, kamu happily ever after, ada kemungkinan gagal dan tidak bermuara ke pernikahan. Ada kemungkinan juga bertepuk sebelah tangan, ya kan? Kan bisa jadi gagal itu bisa kita nggak mau, calon cowoknya nggak mau, calon cewek nggak mau, cowok nggak mau, sama-sama. Bisa jadi yang cowoknya mau, ceweknya nggak mau, atau kebalikannya. Jadi either way, ta'aruf, we start with optimism. Ini sebetulnya prinsip hidup ya. Ya, Bismillah. Prepare for the worst, hope for the best. Itu kayak prinsip hidup. Kita selalu mengharapkan yang terbaik, tapi selalu mempersiapkan untuk yang terburuk. Dan ini juga berlaku di
ta'aruf. Iya, dengan kita siap ya mengetahui ada poin ke-7 ini bahwa ta'aruf tidak selalu berarti pernikahan, maka teman-teman tidak akan terlalu kecewa, tidak akan terlalu down ketika kemudian ta'aruf tidak berakhir sesuai dengan yang diharapkan. Dan terkait ini Ayah, ada bahasan buku ini kayaknya pas nih, OTW nikah. Nah ini love note nih tentang catatan cinta Asma Nadia, gimana dia ngincer-ngincer cowok waktu SMP ada kan? Oh, iya. Bukan ngincer sih, ngelaba waktu SMP ya. Tapi pas untung Ayah bacanya tabah ya. Pas ketemu saya dia mulai ingat lagi benih-benih cinta di SMP. Apa sih kok jadi ketemu Ayah? Gak tahu deh. Mudah-mudahan obrolan Couple Talk kali ini mencerahkan, menyemangati teman-teman yang OTW nikah atau yang masih perlu kamus ya untuk mendefinisikan dari mulai perasaan ya, kemudian patah hati, move on gimana, termasuk juga misalnya move on setelah ta'arufnya gagal ya. Insya Allah akan berjumpa lagi dengan Asma dan Ayah Isa Alamsyah di Couple Talk yang lain. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan ditunggu like dan komennya, termasuk hal-hal apa yang menurut kamu perlu dibahas dalam Couple Talk Asma dan Ayah Isa berikutnya. Assalamualaikum.